mute mikrofonnya, mengirimkan pertanyaan di ruang chat sebelum Ustadz selesai bicara, boleh raise hand bila ingin bertanya langsung. Terus yang terakhir yaitu unmute mikrofon setelah diizinkan untuk bicara. Jadi selama majelis ini berjalan, silahkan di unmute ya. Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki pada kajian kita hari ini yaitu wisata akhirat. Kali ini kita memasuki tahap yang ke-9 ya. Terus acara wisata akhirat ini bisa disimak langsung di channel YouTube Ibu-ibu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ada keperluan misalkan leaving early bisa nanti dilihat kembali di YouTube ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sebelum memulai kajian kita akan membacakan CV Pak Ustadz Dr. M. Mansur Huda, MPDI, founder dari metode Quantum Learning Program. Bu Aida mau share itunya profilnya Pak Ustadz. Enggak kelihatan belum. Sofi nggak keluar ini di ya udah saya bacakan saja ya. Sorry, Ma. Pengalaman dari Ustadz Dr. M. Mansur Huda FR, MPDI, yaitu pengisi kajian luar negeri Korea Selatan, Australia, Jepang, Hong Kong, Eropa, New Zealand, dan lain-lain. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Giri, Surabaya, Komite Dakwah Khusus MUI Jawa Timur, Ketua Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia Jawa Timur, Founder Quantum Quran Learning Program QLP, Training Imam dan Dai Internasional Universitas Al-Azhar Mesir, Short Course 18 dosen terpilih ke Mesir dan Palestina, Dai Moderat Indonesia versi ADDAI, pengisi kajian keislaman MNC Trijaya FM, dan program cariustad.com Jakarta, penulis 40 buku keislaman nasional dan internasional. Alhamdulillah. Selanjutnya, Tafadol, silahkan Pak Ustadz bisa di take over ya, kajian hari ini wisata akhirat yang ke-9 ya Pak Ustadz. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Jazakallah khair. Dipersilahkan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu moderator mohon izin dibukakan share screen-nya. Share screen materi wisata akhirat, share screen-nya ini mohon dibukakan. Share screen.
atau saya dijadikan co-host di Bu ini Aida, ada yang saya pakai iPad. Ustadz udah co-host Ustadz. sudah. Baik. Mm-mm. Udah. Oh, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala habibi wa rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, seluruh jajaran pengurus Ewina, mulai presiden sampai dengan jajaran yang paling bawah, Ibu Wakil Presiden, Ibu Presiden, kemudian moderator yang sangat luar biasa, seluruh peserta sekaligus jamaah yang hadir di majelis Zooming virtual pada pagi Ramadan Jumat hari ini yang penuh berkah. Berkah pertama adalah berkah Jumat karena menjadi Sayyidul Ayyam. Berkah kedua adalah momen di mana kita menjalankan ibadah Ramadan. Maka mudah-mudahan berkah ketiga adalah kita mengikuti kajian yang kita laksanakan di program kajian wisata akhirat yang diselenggarakan oleh Ewina dan Quantum Quran GLB. Syukur alhamdulillah kesempatan episode yang ke-9 kita bersama-sama bisa hadir dalam bentuk muwajahah virtual, dalam bentuk tatap muka virtual kali ini, mudah-mudahan secara zahir maupun secara batin tidak mengurangi dan bisa tembus maksud dan tujuan kita untuk bertadabbur di dalam kajian hari ini. Saudara dan saudari sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang pencabutan ruh dari hamba-hamba Allah yang diikuti oleh gerak indera matanya, kemudian yang kedua adalah diikuti dengan keluarnya keringat dari tubuhnya. Ini adalah salah satu fenomena yang muncul, yang ada ketika kita melihat orang yang meninggal dunia. Maka Rasulullah itu sering mengungkapkan bahwa proses kematian itu sama, akan tetapi pada kisah yang dialaminya ini menggantungkan pada akhir dari apa yang diupayakan untuk berbekal menuju ke sana. Maka izin kami menyampaikan materi hari ini dalam salah satu di antara firman yang sudah kita hafal secara bersama-sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap jiwa atau setiap orang yang memiliki ruh atau yang berjiwa ini pasti merasakan kematian. Dan kematian ruh ini adalah proses di mana seseorang ini akan melalui antara dunia dan barzahnya. Di tengah-tengah itu ada yang disebut dengan proses sakaratul maut. Maka sakaratul maut ini disebut dengan sakarat karena sakar. Sakar itu Indonesianya sukar. Sukar itu sulit dan maut itu kematian. Berarti ada kira-kira ketegangan yang menghubungkan antara orang yang mau meninggal dunia dengan proses dicabutnya nyawa. Dan inilah yang kita akan pelajari dalam proses pencabutan ruh yang diikuti dengan gerak indera mata dan sekaligus keringat yang keluar dari tubuhnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan kembali mengulang materi yang lalu untuk menuju pemahaman kepada materi yang baru hari ini, proses dicabutan ruh, yakni pada poin di mana ruh ini dicabut, mulai di nomor yang ketiga, malakul maut mencabut nyawa seseorang. Kita kisahkan secara sejenak sebagai simpulan dari materi yang lalu, bahwa malaikat yang akan mencabut nyawa seseorang
Kita akan menyimpulkan pada poin yang ketiga ini, kemudian barangkali sampai pada poin yang kelima. Karena ini yang akan menjadi poin titik yang akan kita juga akan sempurnakan pemahaman kita tentang ikhwal yang bisa kita lihat secara zahir. Karena banyak yang bertanya, memang kematian itu berat, tapi dilihatnya sederhana saja, ya mati begitu saja. Sesungguhnya kalau kita belajar lebih dalam, maka kita akan mendalami bahwa perjalanan kematian itu lebih dahsyat dibandingkan ujian kehidupan kita. Kalau kita diuji hanya sekedar untuk mencari makan, kemudian kita kelaparan, ini biasa. Kita diuji anak sakit, ini biasa. Kita diuji dari problem keluarga, ini biasa. Tapi kalau orang diuji dari proses kematian, kemudian bisa menghadapi dengan survive, dengan izin Allah, maka inilah yang disebut dengan manusia yang luar biasa. Karena dia memiliki kecerdasan yang tembus sampai alam di kemudian hari. Maka poin yang ketiga, yakni malakul maut mencabut nyawa seseorang. Kemudian setelah itu ruh yang sudah diambil berhasil dicabut oleh malaikat, ini kemudian dikafani dan diberikan minyak. Yang kelima adalah ruh kemudian dinaikkan ke langit. Nah, 3, 4, 5 ini ada poin khusus yang bisa kita lihat secara zahir. Secara zahir ini yang baik-baik barangkali yang kita sebutkan. Barangkali esok kita akan menyebutkan poin-poin yang kira-kira membuat kita terkesan, membuat kita agak sedikit muhasabah diri atau introspeksi diri dalam poin-poin ini. Bagaimana proses dikeluarkannya ruh dari jasad seseorang dalam proses pencabutan nyawa. Kita akan mengulang pada versus yang kemarin bahwa saat pencabutan nyawa dari hamba Allah yang beriman, ini hamba Allah yang beriman, maka malaikat maut ini duduk di kepala seseorang sejauh mata memandang. Nah, diiringi malakul maut yang turun, ini diawali dengan beberapa malaikat yang juga turun untuk menyaksikan. Kurang lebih disebutkan oleh para ulama, jumlahnya ada 70.000 malaikat yang turun. Nah, sejumlah besar itu, kalau kita lihat dengan bahasa kasat mata kita, orang tiba-tiba datang ke rumah kita, jumlahnya ini 70.000. Ini seakan-akan ada orang yang jumlahnya ini satu kecamatan yang akan mengerumuni kita. Nah, kerumunan ini kira-kira akan menyebabkan satu kondisi gaduh atau kondisi yang hening atau kondisi yang mencekam. Ini tergantung proses amaliyah terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah, innamal a'malu wa innamal khawatimu bil a'mal, dan setiap wa innamal a'malu bil khawatim, dan setiap ujung dari apa yang diupayakan ini tergantung dari akhir yang dilakukan, apa amal yang dikerjakan. Nah, karena proses kematian ini disebut sakar atau sakaratul maut atau sukar atau susah, maka seseorang ini tidak bisa mengelak dan tidak bisa memilih bahwa datangnya kematian ini menimbulkan kesulitan tersendiri. Nah, kesulitan-kesulitan dalam proses kematian itulah Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, yang ketika seseorang mengalami ini, maka akan menjadikan salah satu di antara gerak fisiknya ini melemah. Maka kalau kita perhatikan mengapa orang yang meninggal dunia ini dicabut dari kakinya dulu, kok tidak lantas dari kepalanya gitu, kemudian supaya cepat mati begitu, atau tidak misalkan dari tangannya, tapi dicabutnya ini dari kakinya kemudian menuju ke atas. Maka para ulama ini kemudian menjelaskan itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah yang menghendaki seseorang kalau dicabut lewat kakinya ini, maka kakinya mulai tidak bergerak. Tapi kalau dicabut melalui kepalanya, maka kakinya bisa berlari. Nah, sehingga dalam proses yang demikian ini, ketika saat proses pencabutan pencabutan nyawa seseorang dari sisi arah kepalanya, malaikat duduk di area kepala sang fulan untuk menarik ruh tersebut. Entah dengan tarikan yang dimaksud adalah malaikat yang mengetahui bagaimana menarik ruh seseorang dari hamba Allah yang iman maupun yang kafir.
kita sudah berbicara panjang dan lebar tentang bagaimana ruh yang baik dicabut nyawanya dan ruh yang buruk dicabut nyawanya pada episode-episode yang lalu. Dan hari ini adalah poinnya kita akan menjelaskan mengapa ruh ini mata pandangan fulan seseorang yang meninggal dunia ini kemudian terbelalak atau mengapa mata itu menutup. Nah, salah satu di antara poin yang akan mengantarkan kita ini malaikat tadi setelah mendapatkan titah firman Allah Azza wa Jalla untuk mencabut nyawanya fulan, maka kemarin fulan mendapatkan titah firman Allah yang kita sebutkan di ayat yang pernah kita sampaikan dulu, fakasyafna angka ghita'ak, maka kami membukakan mata penutupmu. Mata penutup adalah di mana seseorang ini terbuka secara lebar, hatinya, kalbunya ini ternyata bisa melihat dengan benderang tentang alam-alam gaib, wisata-wisata gaib yang ada di sekitar kanan dan kirinya, termasuk adalah malaikat yang datang. Nah, ini kemudian malaikat mencabut nyawanya dengan memberikan salam kepada fulan. Maka malaikat ini tidak mencabut nyawa kecuali memberikan salam dulu. Diberikan salam, salam itu datangnya dari Rabb, dari Allah. Ada salam dari Allah untuk mencabut nyawa engkau karena usia sudah berakhir. Disebutlah kalimat ini sebagai kalimat penutupnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa atau ruh yang tenang. Tentu ini akan dilanjutkan di dalam jasad yang baik, ruh yang baik, di dalam jasad yang baik. Maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dengan radiyah, dengan baik pula, dengan ridho, mardiyah yang kemudian juga diridhoi. Maka kesenangan membahana bagi ruh yang mendapatkan titah kalimat ini. Nah, ruh kemudian ini kan mulai keluar. Nah, saya ulangi bahwa keluarnya ruh ini diawali dari proses kaki yang paling bawah. Yang Imamuna Al-Ghazali ini menyebutkan bahwa proses keluarnya ruh dari kaki yang bawah ini, setiap 1 mil dari ruh yang dikeluarkan oleh malakul maut, ini menimbulkan kesat perasaan sakitnya itu sampai dengan 300 tusuk pedang. Saya ulang kembali, bagaimana kemudian memahamkan kalimat ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya dalam proses Isra dan Mi'raj beliau kepada seseorang yang sudah meninggal dunia, pertanyaan kepada fulan dan pertanyaan kepada fulan. Satu pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana engkau merasakan proses kematian. Maka fulan tadi menjawab, ketika aku dicabut nyawaku oleh malaikat, maka pada saat itu bagaikan kambing yang masih hidup. Kita perhatikan, pada poin kambing yang masih hidup, kemudian dikuliti. Berarti ini adalah seperti manusia yang hidup juga kemudian dikuliti. Nah, perasaan orang hidup kemudian dikuliti karena masih ada peka terhadap perasaan. Maka kita perhatikan dalam contoh yang paling sederhana, misalkan kita sedang dalam posisi tertentu, tiba-tiba kaki kita terjepit begitu saja, tanpa sengaja ini. Kira-kira bekas luka, memar, dan rasa sakit, dan sekaligus perasaan ketika mendapati antara sakit, antara memar, dan lain sebagainya, maka perasaan kita menjadi demam. Kemudian kita memberi obat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu di antara kenapa demikian, karena seseorang masih mampu merasakan bagaimana perasaan ketika seseorang itu menerima salah satu sentuhan dari orang lain atau sentuhan dari benda lain atau bahkan sampai malakul maut itu mencabut nyawa kita. Maka disinilah para jamaah dan para peserta ibu dan bapak di kajian Zuminar kali ini adalah ada salah satu pesan bahwa perlahan ruh tadi atau yang keluar dari jasad ini, sekeluarnya
seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air. Jadi kalau ada geriba air, kemudian keluarlah keluarlah airnya, maka airnya keluar dengan mudah. Nah, kenapa tidak ada kalimat perasaan kemudian sakit dan lain sebagainya? Ayo kita lihat awalannya. Satu, awalannya adalah bahwa amalnya baik. Yang kedua, awalannya adalah malaikat pun datang berseri dengan bidul wujuh. Awalannya adalah malaikat menyampaikan dan posisi kondisinya juga menyenangkan. Maka ini adalah awalan-awalan yang baik sehingga menyebabkan seseorang sakit pun tidak terasa. Kenapa? Karena dihibur oleh berbagai macam kenikmatan surgawi yang sudah dihadirkan walaupun dirinya belum meninggal tapi akan meninggal. Maka jamaah rahimakumullah, ini kemudian setelah roh mukmin ini kemudian bisa keluar rohnya, dicabut nyawanya oleh malakul maut, maka semua malaikat langit dan malaikat bumi ini kemudian ikut pula. Kita perhatikan gerakan ataupun cara malakul maut ini untuk memperlakukan sama dengan kita, sama dengan manusia, cara memperlakukannya. Apa itu memperlakukannya? Satu adalah dikafani dulu, dimandikan, dikafani. Kemudian yang kedua disolatkan. Kemudian yang ketiga disemayamkan di dalam barzah atau di dalam kuburnya. Malaikat ketika malakul maut Israel ini mampu mencabut nyawa seseorang, maka pada saat yang sama itulah maka malaikat kemudian juga sama membawa atau mengambil ruhnya fulan yang keluar. Dan kita ingat fulan kemudian dikafani, kemudian fulan diolesi minyak misik yang bau mewanginya ini adalah bau yang tidak pernah tercium antara langit dan bumi karena wangi dan semerbaknya. Dan yang ketiga ini pada poin ini malaikat ini kemudian mendoakannya, ikut mensalatkan dalam rangka mendoakan si fulan yang meninggal dunia. Maka ketika itu pintu-pintu langit terbuka. Nah, kebahagiaan inilah kemudian yang harus kita semua ingat, bahwa kebahagiaan ketika dicabut nyawa dalam kondisi yang begini, yang seperti inilah yang kemudian dikisahkan dalam bahasa husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Maka Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika ruh ini sudah keluar maka disaksikan oleh para malaikat. Mereka dengan mata yang sangat tajam ini melihat ruh fulan. Ketika ruh fulan ini disaksikan, mereka mendoakan kepada fulan yang meninggal dunia. Para malaikat langsung meletakkan di atas kain dan kemudian memberikan wewangian, yang wewangian itu dibawa dari surga. Ini tentu berbeda dengan ruh yang buruk. Maka jamaah rahimakumullah, inilah gambaran bahwa di dalam proses pencabutan nyawa yang dilakukan oleh seseorang, ketika dicabut nyawanya oleh seseorang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, alam taral insana idza mata syakhisa basarah. Apakah engkau tidak melihat? Bukankah engkau ini melihat kepada manusia jika dia mati maka matanya ini kemudian melayang. Kita perhatikan mata orang yang meninggal dunia. Dia awalnya terpejam rata-rata. Orang yang meninggal dunia karena kalbunya ini semakin tajam, maka matanya menjadi terpejam. Maka ketika dalam posisi terpejam itulah para jamaah rahimakumullah, seseorang dalam posisi yang demikian, kemudian sahabat bertanya, qalu bala, benar wahai Rasulullah, qala fadzalika hina yadba'u basaruhu nafsuhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah saat pandangan matanya mengikuti arah nyawanya atau mengikuti arah nyawanya itu diambil. Jadi mata seseorang itu ternyata juga menimbulkan kesan secara secara tak langsung yang dilihat dari zahir seseorang. Ketika meninggal dunia matanya ada yang melotot, matanya ada yang terpejam langsung, matanya ada yang
antara terpejam dan antara tidak terpejam. Ini adalah proses yang sering kita lihat di dalam proses kematian seseorang. Lantas kemudian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Abu Salamah ini pernah kan meninggal dunia. Dalam proses ketika meninggal dunia ini kemudian dikisahkan oleh Ummu Salamah. Ia berkata bahwa Rasulullah ini menemui Abu Salamah yang saat itu matanya telah melayang, kemudian memejamkan kedua matanya, tapi matanya ini terbelalak. Maka matanya ini melayang. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar ruh idza qubidat tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut, ketika diambil ini diikuti pula oleh pandangan mata. Dan pandangan mata ini para jamaah rahimakumullah ternyata menyesuaikan dengan kondisi yang dilakukan sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang ini tergantung kepada akhir apa yang diupayakan oleh seseorang tadi. Ini yang kedua para jamaah rahimakumullah. Lantas ketika mata ini kemudian terbuka misalkan, karena kakunya mata ini menjadi satu pertanda bahwa orang yang matanya tertutup ini masih menemui kalimat-kalimat syahdu di dalam kematian, kelembutan di dalam kematian, barangkali kebaikan di dalam kalimat, sampai bisa memejamkan mata. Mata yang terbelalak tadi yang ikuti arah ruh. Ruh tadi dari bawah, dari mana? Dari kaki. Ketika ruh ini kemudian diambil dari kakinya, kemudian naik ke atas, maka kemudian sampai dengan tenggorokannya. Dan pada sampai dengan tenggorokannya, itulah kemudian naik terus sampai kemudian diikuti oleh penglihatan seseorang. Maka jamaah rahimakumullah, fulan yang sedang dalam proses sakaratul maut itu terkadang matanya terbuka. Dan karena mengikuti ruh dicabut dan tentu ini membekas atau bekas terhadap proses-proses di mana dia sedang meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu menghadiri orang yang meninggal dunia di antara kamu, kita ini sedang hadir takziah terhadap seseorang di antara kerabat kita, di antara keluarga kita, handai tolan kita, maka kita yang tahu, karena kita yang mengerti, maka tutuplah matanya. Karena tidak jarang orang yang meninggal dunia ini matanya terbuka, tapi tidak ada satupun yang berani menutupnya. Maka ketika mata ini terbuka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan tutuplah matanya. Biasanya diikuti oleh pelayat, oleh orang yang takziah menghadiri fulan yang meninggal dunia ini dengan kalimat-kalimat doa di ujungnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan sesungguhnya mata itu mengikuti ruh yang keluar. Mata mengikuti ruh yang keluar sehingga ketika keluar dalam posisi ini, maka ini adalah salah satu di antara indikator bahwa seseorang yang meninggal dunia dimungkinkan antara dua hal. Satu adalah seseorang yang meninggal dunia dan saat meninggal dunia saking tegangnya, terlalu tegangnya terhadap proses kematian, terhadap proses yang dia jalani, terhadap proses dicabutnya nyawa, sampai ketegangan itu mengikuti fisiknya. Mengikuti fisiknya kadang-kadang bukan hanya matanya, Pak, Bu, tapi kadang-kadang juga sampai tangannya. Dan ini menandakan bahwa ada seseorang yang kira-kira datang untuk melihat ikhwal kematian tersebut. Maka tutuplah matanya dan posisikan tubuhnya sebagaimana
yang telah disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang kedua. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di poin yang ketiga adalah seseorang yang ruhnya dikeluarkan dari jasadnya dalam posisi yang bersangkutan ini keluar keringatnya. Ini mengapa seseorang mengalami hal tersebut? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Buraidah, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu meninggal dunia dengan berkeringat di atas keningnya. Ayo kita perhatikan orang yang meninggal di antara kita. Orang yang meninggal yang kita lihat di antara keluarga kita. Saat kita mentalkin seseorang, kita talkin dengan bahasa yang disunahkan oleh baginda Rasul. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang mati di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kita ini sudah mentalkin seseorang dengan sekuat tenaga kita. Dengan bahasa yang sangat lembut dan indah untuk diperdengarkan kepada orang yang mau meninggal dunia. Tapi ketika ditalkin, dalam posisi ketika ditalkin, seseorang itu ternyata dalam kondisi mengingat antara dua kemungkinan. Satu adalah kemungkinan malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang ini malu? Kita masih ingat pada episode yang lalu bahwa orang yang mau meninggal dunia memiliki satu keharusan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diajarkan oleh anak atau diajarkan oleh handai tolan yang ada di sekitar kita bagi mereka yang mengerti bahasa-bahasa itu. Kemudian terucaplah kalimatnya dengan kalimat penuh mauidhah dan kalimat penuh nasihat yang kemudian disampaikan kepada fulan yang mau meninggal dunia. Wahai ayahku, tidak usah bersedih tentang kematian yang akan hadir ini, karena rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan siksa Allah. Kemaksiatan itu akan engkau jumpai, wahai ayahku, dengan kalimat ghufran, ampunan dari Allah. Karena ampunan dari Allah lebih luas dibandingkan dengan siksanya. Ini adalah kalimat-kalimat yang kira-kira memberikan semai, yang memberikan kata lugas tapi syahdu kepada seseorang yang meninggal dunia. Maka ketika dia ini sudah menyampaikan kalimat-kalimat itu, maka kemudian si fulan ini kan juga sama memiliki perasaan malu di hadapan Allah. Tetap perasaan itu tidak bisa hilang. Kenapa perasaan itu tidak bisa hilang? Jawabannya sederhana, bahwa orang yang meninggal dunia ini ketika sudah datang proses kematiannya, maka seseorang yang meninggal dunia ini akan menimbang, akan mengukur antara kesalehannya dan antara kesalahannya. Kesalehan yang dilakukan tak jauh sepadan dengan kesalahan yang dia terjang. Maka ketika hidup di dunia, kehidupannya pun seakan-akan melayang tanpa harapan. Sehingga dia menjadi orang yang kira-kira butuh diperhatikan oleh kanan kiri supaya aman ketika masuk di alam kemudian. Maka jamaah rahimakumullah, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Orang yang beriman itu mati
Orang yang beriman itu meninggal, orang beriman itu wafat bi'arakil jabin, dengan berkeringat di atas keningnya. Menggumpal semua ini di atas keningnya. Dan ini adalah salah satu di antara titik kumpul barangkali. Titik kumpul satu adalah antara ruhnya ketika dicabut memang ke atas. Dari kakinya menuju ke tenggorokannya, menuju ke kerongkongannya. Kemudian dia ketika sudah ruh ini berada di tenggorokan seseorang, dia sudah tidak bisa apa-apa. Dia seakan-akan hanya pasrah kepada Allah. Dia seakan-akan ingin rindu untuk hidup di dunia. Tapi perasaan itu hilang. Maka hatinya, keinginannya, harapannya, ini sudah pupus semuanya. Sudah pupus, sudah hilang semuanya. Dia tidak berpikir tentang uang lagi pada saat itu, tapi dia berpikir tentang aman dan keselamatan ukhrawinya. Maka beruntunglah para jamaah yang dirahmati Allah. Kita ini masih tergolong sebagai hamba-hamba yang tentu sibuk dengan urusan dunia, akan tetapi perhatian kita untuk urusan akhirat belum terhalang sepenuhnya. Masih ada titik-titik panjang dan besar harapan untuk bisa meraih rahmat dan meraih pertolongan di akhir kehidupan kita. Maka jangan lepaskan itu. Maka tunaikan segala hal-hal yang dianggap baik berdasarkan ukuran syariat. Dan lakukan semua yang disyariatkan ini dengan kalimat-kalimat yang baik pula, dengan mengikuti dengan cara yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa ruh yang dikeluarkan ini mula-mula ini diambil dari kakinya. Lalu kemudian ruh yang diambil dari kakinya itu naik 1 senti, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Karena perasaan dicabut nyawanya seseorang ini bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup, walaupun itu 1 sentimeter dari apa yang telah dicabut dari ruh dan keluarnya ruh dari kaki seseorang, maka perasaannya seperti orang yang ditusuk pedang 300 kali. Wa qadru 300 dharbatin bisayf, bahwa ketika dicabut nyawanya, maka perasaannya seperti kemudian ditusuk pedang sebanyak 300 kali. Ini adalah perasaan yang akan kemudian menggumpal pula di area mata, menggumpal pula di area keningnya. Kita perhatikan 2 kalimat ini. Mata dan keningnya sebagai pertanda dari akhir kehidupan. Dan ini adalah pertanda bahwa seseorang ini apakah mendapatkan rahmat dari proses kematiannya ataukah mendapatkan laknat dari proses kematiannya. Maka kita sering berdoa, Allahumma khaffif alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah untukku proses kematian. Ringankan berarti beban di antara beban kematian yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun juga. Ini menjadi satu proses yang panjang yang bisa dirasakan oleh hamba-hamba yang beriman. Apakah dalam pencabutan ruh yang keluar tadi, yang dari kaki menuju kepada tenggorokannya, kemudian setelah tenggorokannya ruh sampai dengan tenggorokannya kemudian naik, maka diikuti oleh 2 di antara indranya. Yang kita perhatikan apa? Yang kita perhatikan adalah matanya mula-mula memang. Penglihatannya mula-mula memang. Kita perhatikan apakah ayah-ayah kita dulu, kakek nenek moyang kita dulu meninggalnya yang kita pernah juga ikut melihatnya, matanya terbelalak ataukah matanya kemudian menutup. Maka sunnah bagi kebaikan ruh ketika matanya sudah menutup, ditutup sekali lagi. Maka sunnah bagi matanya masih terbuka, maka mata ruh yang baru meninggal dunia, ada yang tahu di antara mereka, ditutup dengan jarinya. Kemudian setelah itu kemudian didoakan supaya ruh ini mendapatkan tempat yang mulia dan diampuni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian para ulama ini kemudian menyebutkan dengan kalimat yang lain.
Mengapa ruh ini dikeluarkan dari kakinya? Jawabannya sederhana. Kalau ruh ini dikeluarkan dari kepalanya dulu, maka tentu kakinya ini bisa bergerak. Dan ketika bergerak ini dalam proses seakan menolak tentang kematian, maka sama dengan melukai dirinya. Maka kalau kita perhatikan kembali para jamaah, orang yang ruh yang dicabut nyawanya, kemudian tidak mau keluar dari jasadnya, maka mereka ini murka, mengepalkan tangannya, menghantam di antara belakang punggung dan kepalanya, dihantam supaya ruh ini bisa keluar. Betapa sakit dan kagetnya diri kita ini saat ketika kita ini dihantam oleh malaikat-malaikat Allah. Maka ketika roh ini tidak keluar, dihantam di depan, kemudian tangannya mengepal. Ketika ruh juga tidak mau keluar, maka tangannya ini kemudian dimasukkan di mulutnya fulan, diambilnya ruh dengan cara paksa. Apa yang terjadi ketika roh diambil dengan cara paksa? Maka dalaman seseorang, yakni area-area usus, area perut, ini akan berantakan semua. Karena seakan ruh ini mengikat lekat di dalam jasad seseorang, tidak mau keluar. Dan ini naudzubillah min dzalik, karena proses ini adalah proses yang tentu menyisakan beban bagi seseorang. Tapi kembali lagi kepada amal soleh yang kita lakukan. Maka kita hari ini berjibaku terus-menerus berlomba. Kita tidak mungkin kemudian hidup tanpa amal. Karena ujung dari amal ini pasti adalah kebaikan yang akan kita dapatkan. Kita berjibaku dengan urusan dunia. Urusan dunia ini akan menyebabkan kita ini lupa. Dan lupanya kita akan menyebabkan sengsara. Sengsaranya kita akan menimbulkan duka. Duka yang tentu akan membawa sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Dan tidak pernah kita lihat dalam kehidupan kita semuanya. Siksa yang belum pernah kita lihat itulah yang akan nampak, yang akan memberikan tamat dalam kehidupan kita, seakan kita ini hidup sia-sia tanpa ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi para jamaah rahimakumullah. Pencabutan ruh yang dimulai dari arah kaki menuju kepada kepalanya. Jika diperhatikan pada sisi manfaat dan maslahahnya tadi, ruh yang dicabut memang lewat kaki. Betul, mengapa lewat kaki? Karena ketika dicabut lewat kaki, maka kakinya ada bergerak. Tapi kalau dicabut lewat kepalanya, maka kakinya ini bisa berlari karena ketakutan. Maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa ini adalah proses di mana rahmat Allah ini turun. Bahwa rahmat Allah itu menghendaki baik, rahmat Allah itu menghendaki sesuatu yang sempurna, sesuatu yang dianggap teduh, sesuatu yang sesuai dengan kondisi seseorang ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut. Maka jamaah rahimakumullah, besar harapan kita semuanya. Di antara relung organ tubuh yang kita akan pernah lihat dalam proses kematian seseorang. Kita akan mula-mula memperhatikan di antara arah sisi di mana mata ini kemudian memperlihatkan penampakan wujudnya. Kemudian yang kedua adalah kita akan melihat di mana keringat ini kemudian meneteskan, mencucurkan dari arah keningnya. Bahwa mata yang membelalak atau mata yang menutup, membelalak kemudian menutup, ini adalah salah satu di antara rahasia kematian, bahwa ruh ini dicabut memang dari kaki seseorang. Dan fulan ketika diarahkan dalam posisi tersebut, maka diikutlah matanya kemudian melihat melayang seakan-akan tanpa melihat sesuatu yang dia lihat dengan seksama. Kemudian yang kedua para jamaah rahimakumullah, keringat yang keluar dari arah kepalanya, yang arah keningnya yang kita lihat, ini adalah salah satu pertanda. Salah satu pertanda adalah pertanda bahwa ruh atau ruh yang akan dicabut oleh seseorang, bahwa dirinya yang masih hidup ini merasakan penyesalan terhadap apa yang pernah dilakukan pada masa-masa silam, apakah baik
yang sedikit, apakah buruk yang banyak, kemudian mendatangkan sesuatu yang berlebihan ketika dia akan meninggal dunia, dan malaikat maut kemudian akan mencabut nyawanya dari arah yang dia tidak pernah sangka sama sekali. Maka keluarnya keringat tersebut adalah pertanda bahwa dia atau ruh tersebut ini adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati dua hal yang kita akan lihat dari proses kematian seseorang, bahwa seseorang mendapatkan rahmat bisa kita lihat dari dua aspek ini. Salah satu adalah aspek dikeluarkan ruh yang diikuti oleh mata seseorang, yang kemudian apakah terbelalak ataukah menutup. Yang kedua adalah mata ruh yang keluar kemudian diikuti dengan proses ketakutan atau proses proses antara muhasabah dirinya dan takutnya diri kepada Allah, takutnya kepada siksa Allah. Yang kita bahasakan ini adalah rahmat Allah yang datang di akhir detik-detik kehidupan. Tapi kita perlu ingat bahwa semua itu menjadi sia-sia jika amal ini juga tiada. Seseorang akan menjadi dianggap sebagai bentuk orang yang husnul khatimah jika amal ini juga mengikuti dalam kehidupannya, sehingga akhir kehidupannya pun dicabut, diwafatkan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan yang husnul khatimah. Maka jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya seseorang muslim itu memiliki kesalahan, karena memang semua anak Adam ini akan diliputi oleh kesalahan. Bisa dari kesalahan, kekurangan secara pribadi, personal, yang kemudian mengarah kepada kesalahan terhadap orang lain. Kemudian secara spiritual agama, kesalahan karena meninggalkan proses agama. Kemudian kesalahan yang lainnya adalah proses karena dia memang sedang dalam posisi yang tidak dianjurkan dan proses yang dia dilarang oleh agama. Maka kesalahan itu muncul setiap saat dan ia dihukum, maka kemudian ia mati. Nah, sehingga kemudian kalau dilihat dari keningnya yang berkeringat, maka seseorang yang meninggal dunia ini malu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena ia telah berbuat sesuatu yang menyelisih agamanya, menyelisih Tuhannya, bahkan menyelisih apa yang disyariatkan di dalam agama, apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salatnya yang tidak pernah diperhatikan, Qur'annya yang tidak pernah dia pun perhatikan, zikirnya yang tidak terpraktekkan, kemudian amal solihnya yang jibaku dalam kehidupannya ini tidak pernah terkondisikan, kemudian perbuatan-perbuatan yang akan mengangkat citra dirinya ini yang tidak pernah kemudian dia lapangkan, salat ke masjid tidak pernah dalam dirinya terbayangkan, kehidupan penuh dengan hubbud dunia dan cinta dunia dan cinta harapan tentang harta benda dan lain sebagainya. Maka memuncaklah segala kesalahan itu kemudian diingatkan oleh Allah. Dan peringatan Allah itu selalu diikuti oleh ekspresi dalam kehidupan kita. Sehingga yang bisa kita lihat dari jasad seseorang, ya salah satunya diantaranya adalah keringatnya yang keluar dari keningnya ini yang membahasakan tentang luka yang mendalam, kesalahan yang amat tajam, kemudian kehidupan silam yang penuh dengan kemilauan harta benda dan kekayaan, sehingga dia tidak menggunakan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga perasaan itu kemudian memuncak, sehingga menjadikan dia ini tidak aman dalam urusan akhirat yang dia sedang akan jalani secara bersama. Maka terlihat dari kedua matanya, maka terlihat dari kedua keningnya, karena ujung dari kematian ini adalah ditariknya ruh dari kaki seseorang menuju ke tenggorokan seseorang, kemudian akhir kesimpulan lahir seseorang juga mengikuti apa yang disematkan oleh mata seseorang dan apa yang dikeluarkan oleh kening seseorang. Nah, kening seseorang yang ketika keluar saat proses kematian adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu menunjukkan dia sedang malu tersipu di hadapan Allah tentang nikmat yang banyak
amal yang sedikit, tentang nikmat dunia yang penuh tapi amal yang tak cukup, tentang nikmat dunia yang dia gunakan tapi amal tidak diperhatikan, tentang nikmat dunia yang dia sedang pergunakan dalam hidupnya tapi sedikit syukurnya, nikmat dunia yang dia sedang alami maka dia sedikit mengalami tentang proses di mana dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, inilah kemudian mautul mu'min bi'arakil jabin tabqa alaihil baqiyah minad dzunub. Maka kematian seseorang mukmin dengan kondisi keningnya berkeringat, ia masih kemudian mempunyai dosa sehingga dibalas dengan hal itu ketika ia wafat. Dibalasnya ketika keringatnya berkeringat, ketika keringatnya mencucurkan air mata, ketika keringatnya ini kemudian mencucurkan di antara kulitnya dan di antara keningnya, maka tanda itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerasnya kematiannya untuk menyaring dosa-dosa darinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah poin yang sudah kita sampaikan dari dua poin ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mengikuti poin yang kedua, adalah poin ketika seseorang ini mendapatkan laknat dari Allah, atau poin yang disandarkan kepada kalimat su'ul khatimah dalam kehidupannya. Apa yang kita dapati dari proses fisik seseorang ketika mendapati kematian yang su'ul khatimah. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, di episode yang ke-10 di Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan adalah salah satu di antara program-program yang istimewa dan semuanya mengantarkan kita menuju jalan yang husnul khatimah. Allahumma amin. Al-jamaah rahimakumullah, cukup yang bisa kita pelajari, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Jazakallah khair, Ustadz. Silakan ibu-ibu bila ada pertanyaan yang mungkin ibu-ibu ingin tanyakan langsung, atau bisa aja ditulis di chat room. Saya nanya deh, Ustaz. Ya, Sofi ya. Iya, boleh, silakan Bu Aida. Iya. Ustadz, itu kan keadaan subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah semuanya. Amin. Saya ingin nanyakan untuk orang-orang yang punya kondisi gitu, Ustadz, seperti yang demensia gitu ya, orang-orang yang sudah demensia atau punya penyakit ya, atau orang-orang yang hilang ingatan ya, katakanlah mental sickness ya, atau kondisi-kondisi yang lainnya gitu ya. Itu gimana posisinya mereka, sama nggak Ustaz dengan yang ketika ruh itu dikeluarkan dari jasad gitu ya, sama dengan tanda-tanda keringat dan segala macamnya itu juga terjadi sama mereka gitu. Nah itu pertanyaan saya. Kemudian mungkin sekalian saya mau request ini sama Ustadz, ini kebetulan kita di community hari kemarin ya ada yang salah seorang orang tua kita meninggal ya, Bu Ermin, minta didoakan juga Ustadz nanti beliau gitu ya di akhir acara kita ini, dan juga salah seorang dari members kita kemarin suaminya juga Bu Yanti ya juga berpulang ke rahmatullah. Ini sebagai reminder yang sangat luar biasa buat kita ini ya, di samping kita mengkaji ini dan juga Allah hadirkan bahwa maut itu memang dekat gitu sama kita semua. Ya, jazakumullah khair Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Kita masih mengulang pada poin di mana apa yang sudah kita jelaskan, bahwa proses kematian seseorang ini
mengalami kisah-kisah yang amat sangat berbeda. Ada misalkan di antara seseorang yang mengikuti kalimat ini, bahwa mautul mukmin bi'arakil jabin, bahwa kematian seseorang ini dengan keringat yang dia keluarkan di keningnya. Ini adalah salah satu fenomena. Tidak harus kita harapkan harus ada, begitu mas saya. Tidak harus kita harapkan harus ada, dan ini yang memang yang harus kita perhatikan. Tapi kita perhatikan di keningnya, oh enggak ada. Ini tetap muara dari apa yang kita lihat, karena seseorang kadang-kadang terpaku terhadap tanda fenomena luarnya, sehingga kemudian hatinya ini terbesit, oh ini sul khotimah apa khusul khotimah. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi, karena kalau kita melihat orang misalkan tidak berkeringat, ini kok tidak berkeringat, dengan berarti matinya ini agak berat karena cepat ini. Kalau yang satunya berkeringat karena matinya lambat, dia prosesnya muhasabahnya tinggi banget sampai keringat bercucuran di telinganya, berarti ini husnul khotimah. Dalam bahasa agama ketika sudah melihat ini dalam beda dengan bahasa teori ketika harus dipraktekkan. Apa maksudnya? Antara yang berkeringat dan yang tidak berkeringat, maka kita mendoakan maka satu paket. Nah, paketnya ini ij'alhu, misalkan jadikan dia husnul khatimah. Sama juga ketika dia tidak berkeringat, maka ya Rob jadikan husnul khatimah, yakin husnul khatimah. Nah, akan tetapi hanya saja ini orang ini mendalami dari fenomena sekarang. Nah, dari fenomena inilah yang kemudian kita telisik. Nah, fenomena yang pertama adalah yang kita barangkali memang jarang memperhatikan, barangkali jarang memperhatikan orang yang mati itu kayak apa. Kita kan moro-moro sudah tahu bahwa dia ini disolati, kemudian dikafani, dimandikan. Yang tahu mungkin Pak Mudin yang paling banyak barangkali, atau keluarga dekat gitu ya. Karena kita ini nganggap enteng semuanya, sehingga kadang ibunda ayahanda kita meninggal dunia, kita nggak memperhatikan antara dua itu. Yang atas itu adalah mata dan keningnya, kalau yang bawah itu adalah area depan dan area belakangnya. Besok yang akan kita jelaskan. Nah, karena ada perbedaan begini, karena ada perbedaan antara siklus proses yang dialami seseorang. Orang yang meninggal dunia dalam proses keringatnya bercucuran ini adalah sebuah ilustrasi pengandaian bahwa orang kalau takut dengan sesuatu ini atau sedang grogi dengan sesuatu atau sedang nervous dengan sesuatu, ini mula-mula keringatnya ini masih yang dipegang itu kan keningnya. Grogi sekali, yang dipegang ini adalah keningnya. Ini pengandaian zahir indrawi dunia kita. Nah, orang yang mau meninggal dunia ini juga sama. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang kira-kira dalam proses yang lain yang tidak demikian? Dalam prosesnya yang lain, ketika seseorang kita memiliki salah satu di antara ikhwal yang bisa kita gunakan sebagai salah satu bimbingan terakhir di proses kematian kemarin. Kita mentalkinnya, mengantarkannya. Kita kemudian melihat melihat keringatnya, mengantarkan dengan doa. Kita kemudian ngajari husnul khatimah dalam kehidupannya dengan mauidhah, dengan nasihat yang baik. Ini juga mengantarkan kepada sana. Sehingga kemudian kita mampu menyimpulkan atau mengkonklusikan, alhamdulillah ini Bapak meninggal dunia, ada keringatnya di atasnya. Ya Rob, Engkau jadikan Bapak ini menjadi sadar ketika dalam proses kematiannya. Ini rahmat. Kemudian jika tidak, misalkan jika tidak keluar, ya memang kan kondisinya kan berbeda. Keluar dan tidaknya. Nah, karena ini juga mengikuti Bu, Bapak dan Ibu sekalian, mengikuti kondisi tempat dan situasi. Semakin situasi ini semakin bertambah gaduh, tempat ini bertambah sempit, maka tentu keringat bertambah banyak. Ketika situasinya sepi, tempat hening, kemudian ada sesuatu yang kira-kira membuat hilang keringat, maka keringatnya menjadi juga tak nampak. Maka sehingga dalam proses seperti itu yang ditanyakan oleh Ibu Wakil Presiden tadi adalah satu, bahwa orang meninggal dunia ini memiliki variasi yang berbeda.
Ketika melihat dari arah keningnya, ada yang berkeringat dan ada yang tidak. Yang berkeringat ini sudah jelas ini menjadi rahmat dari Allah. Kemudian antara area indera matanya jika menutup maka ada kelembutan ketika malaikat mencabutnya tanpa ketegangan dengan syahdu dengan indahnya. Ketika terbelalak maka ada proses ketegangan sehingga susah bagi seseorang untuk menutup kembali, dan ini berarti proses di mana seseorang ini sedang dalam proses kematiannya tapi amalnya boleh jadi kurang. Akan tetapi ini hanya muhasabah diri. Karena kematian ini kita lihat dalam dohirnya. Nah, tidak kemudian kita ikutkan dalam doa kita. Nah, takutnya adalah kita ini mempersepsikan antara teori dengan praktiknya ini sama. Wah, ini su'ul khotimah ini kayaknya. Karena ini matanya terbelalak. Nah, ini yang agak berat untuk kita sampaikan ketika seseorang melihat seseorang yang meninggal dunia. Nah, inilah kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang ditanyakan tadi, apalagi tentang usia, kemudian tentang tentang ikhwal, posisi di mana dia meninggal dunia dan sebagainya. Ini tentu sangat menentukan proses tersebut. Saya kira itu Ibu Wakil Presiden yang ditanyakan, barangkali ikhwal itu mungkin ada yang lain, silakan. Bentar Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apabila kita menunggui orang yang sakaratul mautnya susah, apakah ada bacaan khusus buat membantunya? Ibu saya dahulu sering menunggui orang yang sedang nazak dan apabila yang akan meninggal kelihatan kesulitan, maka dia membacakan surat Ar-Ra'du. Qadarullah sudah banyak yang setelah dibacakan surat itu, bismillah, kemudian meninggal. Apakah pembacaan surat Ar-Ra'du itu diperbolehkan karena disunahkan baca surat Yasin? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Rasulullah ngajari kita doa. Apa yang kita upayakan semuanya itu bagian dari upaya secara batiniah, dan itu luapan hati yang paling dalam untuk mengantarkan proses kematian. Proses kematian hanya dalam proses kematian ini kita cari yang simpel-simpel, yang sederhana-sederhana untuk mengantarkan seseorang. Simpel dan sederhana untuk mengantarkan seseorang, ya doanya sederhana. Talqin ya la ilaha illallah. Nah, seseorang kemudian kalau berkata kepanjangan, pendek pun belum tentu bisa dia lakukan. Kenapa? Karena yang pendek pun ketika Allah tidak mengizinkan, maka lisan ini tidak akan bisa membunyikan. Nah, sehingga seseorang yang meninggal dunia dalam proses kematian ketika ditalqin dengan Allah saja itu pun belum tentu bisa menirukan. Sehingga orang ini berbicara dengan kasat dan berbicara dengan kondisi dirinya ketika di dunia, naik pendek enak, naik panjang susah. Nah, ini proses yang kira-kira agak sulit untuk dimengerti dalam bahasa kematian. Sama juga halnya dalam proses kematian, dibacakan apa yang paling mudah. Saya pada saat datangnya kematian itu, Ibu dan Bapak sekalian, semua doa itu mustajabah. Karena orang yang mau meninggal dunia itu diliputi oleh semua malaikat langit dan bumi itu berdoa dan bersolawat kepadanya, mendoakan kepada dia. Dan ketika saat itu mustajabahnya doa, cuma tidak ada yang memperhatikan. Kenapa tidak ada yang memperhatikan? Jawabannya satu, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Di sana sini yang ada ini hanya ketegangan, sehingga seseorang tidak memaksimalkan doa sebagai salah satu penghalang antara urusan yang diharapkan. Dan tentu doa dari Rasulullah ini yang paling memiliki peluang. Rasul kemudian menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang sederhana saja, ya Rob, jikalau kematian bagi ayahandaku ini menyebabkan baik untuk urusan akhiratnya dan ini yang terbaik, maka wafatkan. Justru kita diminta begitu. Walaupun dalam bahasa kasat ini kejam sekali minta diwafatkan orang tuanya. Ya Rob, jika kematian itu lebih baik bagi ayahandaku, maka wafatkan ya Rob. Kenapa harus minta diwafatkan? Jawabannya kan sederhana. Kalau hidup susah begitu, sakaratul maut dalam posisi yang tak menentu. Kita berharap dari sesuatu yang tak menentu, ini justru memberikan sesuatu yang kira-kira duka, yang akan kita lihat dalam situasi itu. Sehingga kalimat yang kedua,
Ya tentu sebagai pengimbang supaya tidak dianggap sebagai orang yang keras terhadap kematian ayahanda dan ibunda. Apa doanya? Doanya ya Rob, jika kehidupan itu lebih baik bagi ayahandaku atau bagi ibundaku, bagi dia, maka hidupkan ya Rob. Nah, doa ini diulangi terus-menerus. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat ya Rob, kok susah ya Rob, bapak saya meninggal dunia. Oh jangan. Kenapa? Karena semua yang sedang diucapkan seseorang diamini oleh malaikat. Kita mengucapkan ya Rob, susah sekali ya Rob. Ya susah betul. Ya Rob, kenapa begini ya Rob? Ya dijadikan malah linggung. Sehingga doa kita kan sederhana. Ya Rob, jika kematian itu lebih baik, maka wafatkan ya Rob dengan segera. Jika kehidupan lebih baik baginya, maka berikan panjang usia. Sudah, doa itu akan diamini oleh malaikat. Semua doa yang diamini malaikat menyebabkan sesuatu itu lebih mudah. Nah, kenapa tidak dibacakan misalkan boleh saja seseorang itu membaca apa saja pada saat itu. Cuma masalahnya ini kondisi genting, harus melewati sesuatu itu dengan sesuatu yang praktis, yang menjadi tradisi kebiasaan, yang kira-kira doa ini diajarkan. Nah, sehingga orang ini kadang-kadang saking kepinginnya ya mengantarkan begitu saja jawaban sederhananya. Saking kepinginnya mengantarkan yang baik-baik pada orang tuanya, sehingga bingung apa yang dilakukan oleh dirinya. Nah, ketika bingung dilakukan oleh dirinya, dia misalkan membacakan banyak dari ayat Al-Quran mulai Al-Baqarah dibaca semuanya sampai hatam karena anaknya memang hafal Al-Quran. Ya tidak apa-apa, cuman masalahnya begini, orang yang mau meninggal dunia itu pendengarannya itu tajam. Kita ingat-ingat kenapa tajam? Karena pendengaran itu yang akan mengarahkan ke kalbu seseorang. Ketika disebut kalimat La ilaha illallah dengan sahdu masuk ke telinganya, hatinya mengucapkan. Nah, ketika kemudian ibunya menyebut kalimat yang lain, misalkan ayah jangan meninggal, anakmu ini masih kecil, ayahnya atau orang yang mau meninggal dunia tadi akan mengikuti juga kalimat itu. Kalimatnya apa? Karena apa? Sensor motoriknya sudah tidak gerak, tidak bisa berfungsi. Jadi jangan berharap berlebihan untuk kemudian mendengarkan semua itu menjadi satu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan. Misalkan ya, aku kepengen ayah andaku ini saya lewatkan khatamkan Al-Quran, baik, baik, bagus. Akan tetapi cari yang sederhana, kemudian cari yang bisa mengantarkan dengan cara yang sangat syahdu, dan keindahan dalam kehidupan itu menyelimuti yang beliau berdua, sehingga inilah yang disebut dengan anak yang solih dan solihah itu ngerti tentang apa yang dia lakukan. Jangan sampai kemudian membuat susah dia membacakan ayat panjang, sehingga ketika dibacakan alif lam mim, misalkan dibaca kalimat itu, misalkan ternyata dia ngikuti, ya tidak apa-apa. Cuman man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah itu masuk surga. Berarti sudah dia ini sudah lewat dari Qur'annya. Dia berarti sudah dianggap lewat dari Qur'annya, sehingga yang terakhir ujung-ujungnya adalah kalimat kunci. Semua tempat ini punya kuncinya, dan kuncinya surga ini adalah kalimat tahlil tadi, la ilaha illallah, diucapkan terus-menerus. Ini kemudian yang difahamkan seseorang antara yang ngerti tentang proses kematian, yang tak ngerti dengan proses kematian. Ini menjadi salah satu jalan yang liku-likunya berbeda banget ketika kita dihadapkan pada proses itu. Makanya ayo kita belajar terus ini. Ayo kita ngaji terus, ayo kita manfaatkan maksimal waktu ini terus, ayo kita istiqomah terus, ayo bersama-sama terus, sehingga kita semuanya yang di grup Ewina, di program-program ini, kita bisa memaksimalkan kesempatan. Insya Allah ini mengantarkan program kehidupan kita, tidak mengurangi satupun dari proses kehidupan kita untuk menjadi buruk, bahkan ini memakmurkan akhirat kita, memakmurkan keluarga kita, sakinah keluarga kita, berkah keluarga kita, berkah usia kita, dan tentu kehidupan kita diliputi dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira cukup, Bu. Oh, satu pertanyaan lagi boleh atau tidak Pak Ustadz? Atau Tidak apa-apa. ada keperluan? Monggo, tidak apa-apa, Bu.
Silakan Ibu Wedi, Ibu Ketua nih, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan ibu-ibu semua. Salam. Ustadz sehat ya Ustadz, sama Ustazah ya, sama anak-anak asuhannya. Ustadz, menyambung pertanyaan Ibu Wakil Ketua Vice President Ibu Aida tadi, beliau menanyakan bagaimana keadaan seseorang yang sudah pikun, Ustadz, yang dia tidak mengerti lagi dengan diri sendiri dan sudah lupa dengan semuanya, bagaimana proses sakaratul mautnya gitu, karena dia sudah tidak bisa lagi mengenali apa-apa gitu ya. Dan satu lagi menyambung dengan pertanyaan itu, teman saya bekerja di rumah jompo dan dia bertanya sama saya, mengatakan bahwasannya hampir setiap pagi atau setiap hari dia menyaksikan kematian dari ibu-ibu tua itu satu persatu. Kadang-kadang sudah tersandar saja di kursi, kadang-kadang sudah meninggal saja lagi lagi duduk atau lagi berbaring. Tapi katanya banyak sekali saya menyaksikan orang-orang yang meninggal itu dalam keadaan tersenyum. Padahal mereka itu katanya gitu ya Ustaz ya, kebanyakan di rumah jompo sini kan non-muslim Ustaz. Nah secara kasat mata dia tidak melihat adanya tanda-tanda berat sama orang itu, tapi orang itu katanya tersenyum. Itu kira-kira gimana ya Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Baik, Bu Presiden, luar biasa nyambung dari pertanyaan Bu Wakil Presiden. Bu Wakil dan Bu Presiden nyambung, alhamdulillah, walaupun jaraknya jauh antara Jakarta dan Australia. Baik, saya ulangi kembali tentang kalimat pada preposition statement begini, bahwa kita melihat seseorang dari lahir seseorang ini bukan untuk kemudian memastikan, tapi ini adalah tanda untuk membahagiakan, melegakan ridhonya hati kita. Apakah kemudian kan saya sering kan belum pernah melihat orang yang matinya tersenyum itu bagaimana? Orang yang matinya tersenyum ya kelihatannya wajah ini kan bisa saja Bu ya. Memang orangnya memang pawaan-pawaan senyum kan ya, kan bisa saja. Ada orang yang pawaan-pawaannya ya tidak senyum tapi seperti senyum ada banyak. Sehingga matinya ya begitu-begitu saja senyum. Kalau area mulut tidak bisa diapa-apakan dalam bahasa kita, karena area mulut itu digerakkan untuk mengucapkan kalimat yang ujungnya adalah lakinu ala mautakum bila ilaha illallah. Ini digunakan untuk ditalkin, jadi dia itu bunyi atau tidak bunyi. Masalah bunyi atau tidak bunyi. Nah, kalau kematiannya mendadak ya tidak usah kita perhatikan tanda-tanda itu, karena kematian mendadak. Kita kan sudah lewat semuanya, kematian keringatnya, kemudian matanya, dan sebagainya. Mungkin yang bisa kita perhatikan sisi lain yang bisa mengikutinya. Besok akan kita jelaskan. Nah, kaitan sambungan pertanyaan, misalkan sambungan pertanyaan, kalau sudah tua kemudian tidak bisa dikendalikan oleh indera, baik, kita berpikirnya secara alam sadar kita, dalam bahasa dunia kita. Memang orang yang tidak sadar dalam kehidupannya ini memang kan susah untuk kita mediasi dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa yang lain. Tapi perlu kita ingat bahwa dalam proses kematian ini menyisakan sesuatu yang akan hidup secara total. Apa itu? Rohaninya, menyala banget. Dan menyalanya rohani seseorang itu kemudian yang harus kita pastikan, Bu. Apakah tidak ditalkin kalau sudah begitu? Ya tetap ditalkin ketika proses akhirnya. Proses akhirnya. Tapi kalau dia non muslim ya bagaimana bisa membunyikan kalimat itu? Misalkan walaupun dia senyum bahasa kita, walaupun tangannya bisa ditekuk begini misalkan, itu kan tidak ada yang menjaminkan, tidak ada jaminannya di dalam kehidupan bahasa agama kita. Tapi yang kita bahasakan adalah yang muslim, yang memiliki tanda, dan ketika kematiannya dalam posisi bagaimana. Ini digunakan untuk menguatkan hati kita bahwa ini saksi bahwa ketika misalkan begini ada jamaah misalkan memang baik orangnya, kemudian suka sedekah, memang kalau Ramadan ini masya Allah sedekahnya itu membabi buta bahasa kita, semua dikeluarkan rata-rata, zakatnya tidak pernah dia kemudian zakatnya ditunda-tunda, karena Ramadan memang posisinya memang salah satu di antara momen terbaik untuk mengeluarkan sesuatu dari harta kekayaan kita. Kenapa begitu? Karena kita
Tidak yakin kita ini hidup lagi di Ramadan tahun depan. Ayo, siapa yang yakin? Apalagi yang usianya sudah 60, 50, 60, 70. Sudah, tidak usah yakin kita hidup tahun depan, tapi kita tetap berdoa, diberikan usia berkah. Sehingga kalau kita tidak yakin hidup tahun depan ini bagus maksudnya. Kenapa? Karena katamu tak katamu tuku dan seakan-akan besok mati. Berarti harta ini harus dihabiskan. Misalnya, yang dihabiskan itu apanya? Mula-mula zakatnya. Yang dihabiskan itu apanya? Mula-mulanya infaknya. Yang dihabiskan itu apa? Mula-mulanya sedekahnya. Maka poin zakat ini dikuatkan oleh dua unsur. Satu adalah infak, dua adalah sedekah. Kalau poin sholat itu wajib, maka yang menguatkan ini adalah qobliyah, ba'diyah, atau sunnah lainnya yang menguatkan sholat ini. Ketika gagal sholatnya, maka Allah tanya tentang sholat sunnahnya. Ketika gagal zakatnya, Allah tanya tentang sunnah-sunnah dari apa yang dilakukan dari hartanya. Nah, poin yang tadi saya ulangi kembali. Yang ditanyakan Bu Presiden mungkin. Ada orang memang yang tua. Baik, kita berbicara tentang poin di mana seseorang ini akan menjadi sangat luar biasa cerdas hatinya dalam kematiannya tanpa memandang resiko alam sadarnya itu alam sadarnya itu kemudian tidak bisa dipakai. Nah, saya balik kemudian orang yang normal, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang misalkan pernah jadi ketua, direktur dan lain sebagainya. Ketika kematian dalam seketika itu zero, Bu. Sudah tidak bisa seakan mengenali huruf satupun. Dan orang yang tidak bisa mengenali huruf seakan-akan hidup, seakan-akan bisa mengenali huruf. Kenapa? Karena Allah lah yang mengajarkan dengan kalimat yusabbitullahul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Syaratnya apa? Allah menguatkan orang yang mau meninggal dunia. Syaratnya satu, kalbunya diisi iman. Jangan sampai iman ini bertambah kurang karena kurangnya seseorang ini dekat dengan Tuhan. Maka kita selalu mewanti-wanti kepada saya secara pribadi, walaupun usia masih panjang seakan-akan, tapi belum tentu perjalanan itu juga sepanjang yang saya juga perjuangkan. Tapi ketika sudah pada posisinya sudah ditakdirkan, maka tak ada yang bisa dielakkan. Maka hati kita harus bersiap untuk waspada di hari kemudian. Maka Bu Wedi, Bu Presiden sekeluarga, kemudian Bu Wakil Presiden, juga anggota Ewina, saya kira bagus menjadi pelopor di antara pelopor urusan. Karena kaitan dengan ukhrawi atau akhirat ini ternyata bisa membias kebaikannya itu kepada semua ranah. Oke, saya membahasakan semua ranah. Anaknya itu saya rata-rata juga solih dan solihah. Kemudian rezeki yang dia diperoleh ini juga berkah. Kemudian keluarganya menjadi sakinah. Rata-rata kehidupannya ibadah. Kemudian dia kepingin menata keurusan husnul khotimah itu terus tanpa harus terputus oleh sesuatu lain. Dan ini yang saya temui dan saya jumpai dari jamaah-jamaah yang sudah istiqomah mengikuti kajian ini. Kajian ini berarti memupuk kita. Dan inilah yang kita harapkan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan dari Bu Presiden tadi, bahwa yang dilihat dari lisan jangan sampai kemudian mematikan sesungguhnya apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan dua aspek dulu aja. Satu adalah keringatnya, kemudian yang kedua adalah matanya. Kita coba perhatikan di arah situ. Bagaimana kematiannya mendadak? Kematian mendadak itu ada aspek lain, Bu, yang sudah kita pelajari sesungguhnya, tapi nanti akan kita ingatkan kembali karena besok masih ada penyempurnaan. Aspek kematian mendadak itu sesungguhnya rahmat bagi seseorang dia, tapi bisa jadi menjadi laknat karena proses itu tanpa ada pendampingan. Nah, kita melihat aspek yang paling baik. Jadi pendampingan yang kemarin yang kita lakukan, yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu harus ditalkin. Yang nalkin itu siapa, bagaimana syahdunya, bagaimana mengingatkannya. Dan ini adalah menjadi produk ujung yang terus akan kita bahas di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya kira yang saya jelaskan ini barangkali sudah mafhum, Bu Wedi sama Bu Wakil Presiden tadi, Bu Presiden dan Bu Wakil Presiden, barangkali ini sudah bisa dihubungkan ya, antara yang normal, abnormal, kemudian ada yang alam sadarnya sudah tidak fungsi, kemudian sudah tidak bisa diajak komunikasi dan lain sebagainya. Kita bisa mengandalkan dari dua aspek. Satu adalah proses talqin kita, yang kedua adalah proses doa yang kita memandangkan kepada
fulan yang akan meninggal dunia tersebut. Saya kira itu solusinya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz. Semoga apa yang kita ya sebelum kita tutup hari ini. Apa namanya, ada yang putus. kemarin ini suaminya yang belum lama ini Ya, Sofi, suaranya terputus-putus ya. Ustadz. meninggal Udah aja. Iya, dunia, Ibu Herin binti ya. Lagi terputus, Sofi. Ustadz, tolong minta didoakan dari members kita, Bu Yanti, suaminya Muhammad Yusuf yang meninggal kemarin, salah seorang dari members kita. Dan juga di community kita ada juga lagi kehilangan salah seorang orang tua kita, Bu Ermin. Minta didoakan sama-sama hari ini, Ustaz. Dan sekalian kita tutup acara. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya karim. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub sabbit quluban ala dinik sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah ya arhamar rahimin yang membalikkan hati kami ya Allah. Engkau balikkan hati kami bukan ke dalam kehidupan kami masa lalu yang penuh dengan silau dunia maupun silau maksiat kepada Engkau ya Allah. Berapa dosa yang kami tumpuk, kami pun kadang tak menghitung karena kami pun tidak memperhatikan tentang akhir dari kehidupan orang-orang yang penuh dengan dosa ya Allah. Maka setelah kami paham, kami mengerti, dan kami ikuti secara seksama ya Rabbana ya Karim. Ternyata akhir kehidupan yang baik adalah akhir kehidupan yang Engkau tata, yang Engkau bimbing menuju jalan Engkau ya Allah. Maka bimbinglah kami semuanya yang hadir di majelis ini ya Allah. Hadirkan hati semuanya, kalbu kami semuanya. Ridhakan kehidupan kami semuanya. Jadikan keluarga kami semuanya keluarga yang saleh di dunia. Dan Engkau pertemukan kami saleh pula di akhirat ya arhamar rahimin. Jadikan semuanya yang hidup, manfaatkan kehidupannya dengan bimbingan Engkau ya Allah. Dan orang-orang yang telah wafat di antara kami ya Allah, Kau jadikan ampunan bagi mereka. Kau jadikan ampunan bagi mereka. Engkau jadikan rahmat di barzahnya. Kau jadikan sesuatu yang istimewa dan kemuliaan dari amal-amaliyahnya ya Allah. Ada yang sudah meninggal dari jamaah di Ewina ini ya Allah yang telah disebutkan namanya, dari keluarga kami semuanya ya Allah yang telah disebutkan namanya ya Allah. Kau jadikan barzahnya ya Allah adalah sesuai dari janji Engkau ya Allah. Jadikan barzahnya adalah raullah, jadikan barzahnya adalah kebahagiaan, jadikan barzahnya adalah kesenangan ya Allah. Jangan jadikan barzahnya adalah lubang dari lubang neraka yang Engkau berikan kepada mereka ya arhamar rahimin. Maka ampuni dosa mereka, maafkan dosa mereka, antarkan yang terbaik dan berikan yang terbaik ketika di sana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya. Sampailah kita di penghujung acara. Mari kita sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama tim yang bertugas hari ini kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair kepada semua yang telah hadir. Jazakallah Pak Ustadz untuk waktunya dan kesempatannya. Insya Allah kita bertemu kembali untuk kajian selanjutnya di minggu pekan selanjutnya ya Ustadz. Kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Foto dulu. Waalaikumsalam. Tapi foto dulu untuk dokumentasi. Gimana Bu Aida? Bu Aida, Bu Wedi bilang foto-foto dulu. Tadinya kita mau skip. Oke. Apa setnya aja. Ya, silahkan mau foto atau tidak? Terus ya semua. Saya nggak bisa ini karena saya pakai inian nggak. Saya coba ya. Siap-siap ibu-ibu. Kalau nggak pakai handphone aja ya. Ibu-ibu silahkan kameranya dibuka jadi saya bisa foto. Oke. Kelihatan semua nggak nih? Siap ya. 1, 2, 3. Satu lagi ada nggak? Oke, satu lagi ibu-ibu. Ini masih banyak yang nggak dibuka kameranya. Sudah ya, silahkan yang mau live boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Banyak Pak Ustadz untuk keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thanks, Sophie. Ya.